Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membandingkan lagi, mengcompare untuk Anda yang mau cari unit, cari mobil dengan range harga 100 jutaan. Opsinya ada Daihatsu Xenia 10 tahun 2004 atau 2005, ada juga Sigra tahun 2017, 2018, atau juga merek dari China yaitu Wuling Convero DB sekitar tahun 2019-2020. Nah, pilihannya ada di Anda, kami memberikan informasinya. Simak video lengkapnya. Baiklah teman-teman, kita akan membahas 3 unit mobil di mana ketiganya memiliki range harga yang 100 jutaan. Ya, lebih pun tidak banyak, tidak sampai 110 lah harusnya ya. Jadi untuk unit Xenia tahun 2014-2015 yang 1000 cc, range harga mungkin sekitar 93 sampai 97 98 lah, semua tergantung kondisi. Untuk unit Sigra itu di kisaran tahun 2017-2018 itu di range harga juga mungkin 90-an kecil, atau mungkin bahkan kalau teman-teman bisa dapat yang plat B itu mungkin malah kurang dari 90-an di tahun 2017 gitu ya, tapi plat B. Nah, juga untuk Wuling itu di tahun 2019-2020 itu range harganya juga sekitar 95 sampai 100 jutaan, Wuling Convero DB. Nah, sehingga dengan range segitu, pilihan itu tadi ada 3 yang kami kerucutkan. Kenapa? Karena kita mengikuti pasar di masyarakat kita. Itu ya, mobil 3 baris, bahan bakarnya, mesinnya, onderdilnya akan kita bahas satu persatu. Oke, baiklah. Yang pertama berkaitan dengan bahan bakarnya, BBM-nya. Ini yang akan menjadi sering dipertanyakan, akan sering menjadi pertimbangan buat masyarakat Indonesia, buat kita untuk mengambil satu unit mobil keluarga atau mobil yang akan digunakan untuk operasional atau mobil yang digunakan untuk mobilitas sehari-hari. Nah, dari ketiganya memang konsumsi BBM-nya yang paling boros, nggak bisa dipungkiri, adalah Wuling Convero DB. Ya, cc-nya 1500. Materialnya cukup tebal teman-teman. Jadi teman-teman kalau buka pintunya aja ya teman, buka pintunya Wuling dengan buka pintunya Sigra apalagi, aduh perbandingannya terlalu jauh. Itu pintunya tuh udah mantep gitu ya. Jadi part-partnya ini bahannya itu emang lebih tebal sehingga bobotnya pasti lebih berat, sehingga konsumsi BBM-nya yang paling boros ya untuk Wuling. Untuk Sigra dan Xenia ya tipis-tipis lah, 11-12, mengingat untuk Xenia kita 10 atau 1000 cc. Jadi untuk konsumsi BBM, kalau teman-teman cari yang paling ngirit atau yang lebih hemat di antara ketiganya, ya bisa opsi di Xenia atau Sigra. Selanjutnya teman-teman, yang kedua adalah masalah brand, merek. Ini juga cukup susah ternyata, sulit untuk mengubah mindset, pola pikir dari masyarakat tentang mobil Cina itu tadi. Nggak bisa dipungkiri juga kalau masih banyak masyarakat kita itu menganggap Wuling sebagai mobil dari Cina itu memiliki image yang kurang begitu baik, yang ya macam-macam itu nanti teman-teman bisa menanyakan sendiri di sekitar teman-teman. Sehingga ya tertinggi pasti di Xenia kalau menurut kami. Kenapa? Karena kastanya sama-sama Daihatsu, Jepang punya, tapi Sigra tetap di bawahnya Xenia. Jadi untuk merek, untuk brand dengan harga segitu ya Xenia tetap tertinggi, ada Sigra, ada Wuling. Selanjutnya masalah spare part. Karena berkaitan dengan merek, masyarakat cenderung untuk masalah spare part. Spare part memang nggak bisa dipungkiri teman-teman. Wuling juga yang paling susah.
Apalagi kalau teman-teman tinggal di daerah pinggiran atau pedesaan di mana tidak banyak bengkel mobil besar. Kalau untuk Xenia, teman-teman malah mau masuk di bengkel mana aja, pinggir jalan di mana aja, gampang lah, spare partnya gampang. Kendala apa dibenahi gampang. Kalau ada contohnya misalnya lampu injeksinya nyala, wah injeksinya kok nyala terus, kenapa ini? Masukkan bengkel mana aja, ketika cek scanner standar itu bisa, dan itu dinyatakan aman, ya udah aman, jalan pancal gitu. Kaki-kakinya Xenia itu jauh lebih kuat dibandingkan pesaingnya Wuling. Sigra, nah ini juga, kalau Sigra ini memiliki kekurangan untuk masalah bahas kaki-kaki ya teman-teman. Untuk bahas kaki-kaki itu dia kekurangannya, memang dia karena mobilnya rendah, mobilnya itu pendek, sehingga ketika di full muatan penuh itu ambles ya, dia akan apa ya, gasruk bahasa Jawanya itu. Jadi apalagi kalau untuk jarak jauh dia di full itu, aduh srek itu tidak cukup nyaman. Terutama suspensinya Sigra di kasta terendahnya, di duduk paling belakang itu apa ya, mumbul ya, kurang lebih mirip kayak udah lumpeng lah. Itu kalau itu. Tapi kalau posisi mengemudinya, Sigra itu salah satu yang ternyaman menurut kami. Dengan ada headrestnya yang sebelah kiri itu apa namanya, dengan dia posisinya lebih rendah, jadinya mengemudinya itu seperti naik sedan. Itu kalau di posisi mengemudi enak sih. BBM-nya kan juga ngirit ya teman-teman. Jadi itu dari segi spare part emang Daihatsu pasti lebih unggul daripada Wuling. Selanjutnya teman-teman, dari spare part sudah, dari apa brand sudah, kemudian untuk AC teman-teman. AC nggak bisa dipungkiri Wuling paling dingin. Kenapa? Ya ini Xenia 1.0 AC-nya single. Sigra tengah itu hanya blower. Wuling sudah double, AC-nya sudah double blower. Gitu ya. AC-nya sudah ada, tengah sudah ada lagi. Ya AC-nya memang paling dingin Wuling. Nah, dari tadi kita membahas kekurangannya dari Wuling. Beberapa hal kita bahas Wuling tertinggal. Lalu keunggulan apa yang bisa dimiliki Wuling yang tidak dimiliki oleh Xenia dan juga Sigra? Yang pertama dari fitur tadi, AC dia lebih dingin, double blower. Yang kedua, joknya sudah kulit bawaan. Sehingga dalamnya itu ya lebih rapi. Karena di tahun segitu untuk jok yang bludru, cari unit yang masih seger, joknya mulus rapi itu ya susah. Kalaupun ada nanti harganya mungkin lebih dari budget yang kita sediakan. Selanjutnya fitur yang dimiliki Wuling untuk pengeremannya, airbagnya sih sama ya untuk Xenia yang 1.0 tahun 2015 ini sudah double airbag juga. Nah di Wuling juga ada. Tapi teman-teman, Wuling itu memiliki nyaman teman-teman, enak, suspensinya itu nyaman, asalkan itu ada teman-teman. Salah satu kelemahannya Wuling itu di kaki-kakinya. Ketika teman-teman bisa dapat unit yang sehat kaki-kakinya, itu mobil enak sih. Buat keluar kota nyaman, di dalam kabinnya senyap, apa namanya, buat jalan kenceng itu apa, suara angin, suara roda itu nggak masuk. Apa namanya, manuvernya, powernya itu dibandingkan Xenia dan Sigra, Wuling terbaik. Selanjutnya untuk masalah body desain itu juga kembali ke selera. Ada beberapa orang yang dengan desain Wuling yang seperti itu mereka senang, mereka menganggap itu unik, bagus, menarik, nyentrik dan sebagainya. Ya itu monggo, kalau untuk desain itu kembali ke selera. Tapi kalau untuk Xenia misalnya, itu kan mobil yang kalau balapan selalu menang gitu. Di apa namanya, kita dahului di depan ada lagi, kita dahului depan ada lagi, dahului depan ada lagi. Karena memang mobil ini sangat banyak di pasaran, sehingga ya umumilah kalau orang itu suka yang umum-umum, suka yang biasa-biasa. Tapi kalau orang itu nggak suka yang wah podo karo kancane sama seperti yang lain, ya itu bisa jangan ambil Xenia, karena Xenia apa namanya, unit yang banyak, orang-orang banyak yang punya, sehingga ya itu menjadi apa ya, kalau ya itu tadi kembali ke orangnya masing-masing. Itu teman-teman, masalah mesin, bandel-bandelan, bandel mana
ya itu semua tergantung perawatan dan tergantung teman-teman ambilnya, karena kita berbicara 100 juta mau beli mobil second. Bagaimana cara tips memilih mobil second tanpa bantuan bengkel, itu ada di video kita sebelumnya, teman-teman bisa lihat, bisa saksikan. Nah, tips-tips dari kami memilih mobil second tanpa bantuan bengkel. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang range 100 jutaan pas ya, kita punya uang 1 juta pas ya, kalau lebih pun tidak banyak, tidak sampai di atas 5 juta. Sehingga kalau ada, kita usahakan ambil mobil itu yang kurang dari budget kita ya. Ambil, kalau kita punya budget 100, ambil yang 95 lah maksimal. Kenapa? 5 juta nanti buat lain-lain, buat aksesoris, buat ganti oli, buat ya hal-hal kecil, hal-hal minor yang itu mungkin perlu ditambahkan di mobil yang baru kita dapat. Terima kasih buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.